Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sering kita mendengar slogan yang disuarakan oleh umat Islam bahwa Islam itu agama kasih. Tapi bagi orang yang waras masih punya akal sehat, dia tentu akan bertanya, benarkah Islam itu agama kasih? Sebenarnya pertanyaan ini tidaklah salah. Ada dasarnya, karena setiap kali menemukan aksi terorisme, radikalisme, dan juga intoleransi, selalu di sana ditemukan wajah Islam. Nah, untuk menjawab persoalan ini, studi Al-Quran kita kali ini adalah membahas tentang ayat-ayat cinta yang ada di dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah telaah logis. Apa yang kami paparkan ini sebenarnya sudah kami ulas dalam blog kami. Silakan Anda mencari sendiri dan membacanya. Nah, ayat-ayat cinta dalam Al-Quran itu artinya adalah ayat di mana di dalam ayat itu ada kata dasar cinta dan kasih. Ya. Tapi tidak hanya berpaku pada dua kata dasar ini. Ada kata rujukan turunannya, misalnya mencintai, dicintai, kekasih, pengasih, mengasihi, dikasihi, kasihan, dan lain sebagainya. Karena ayat Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, maka ayat cinta ini merupakan perkataan Allah sendiri. Kalau berangkat dari dua kata dasar tadi dengan turunannya, maka akan ditemukan ada 113 ayat yang tersebar dalam 49 surah. Dalam surah Makkiyah itu ada 33 surah dengan 76 ayat. Sedangkan surah Madaniyah itu ada 16 surah dengan 37 ayat. Sebenarnya jumlah ayat cinta ini bisa lebih banyak lagi jika kata-kata yang memiliki makna yang kurang lebih sama dengan kata cinta dan kasih itu juga dimasukkan. Misalnya ada kata sayang, kata hormat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini bisa lebih banyak lagi. Tetapi demi konsistensinya, kita hanya fokus pada dua kata dasar tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat komposisi ayat-ayat cinta yang ada dalam Al-Quran. Satu kepastian adalah tidak semua ayat-ayat cinta itu merupakan ajakan untuk mencintai. Ya. Ada 78 ayat merujuk pada Allah. 66 ayat tentang sifat Allah dan 12 ayat tentang perbuatan Allah. Ada 10 ayat tentang cinta akan hal-hal duniawi. Ya. Cinta akan harta benda, dan cinta akan pekerjaan, ya, model-model seperti itu. Ada 2 ayat sebagai kekasih Allah. Ada 7 ayat merujuk pada rasa empati. Ada 2 ayat sebagai ucapan, misalnya terima kasih. Ada 2 ayat bermakna nafsu. Ada 7 ayat cinta kepada sesama muslim. Ada 5 ayat cinta kepada Allah. Ada 4 ayat cinta kepada keluarga. Ada 1 ayat masing-masing cinta kepada diri sendiri, cinta kepada keimanan, dan juga cinta kepada sesama. Inilah komposisi ayat-ayat cinta. Nah, kalau dikatakan cinta atau kasih, tentu itu sesuatu hal yang positif. Akan tetapi dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ayat-ayat cinta tadi,
ada juga cinta dengan nada negatif, ya. Setidak-tidaknya ada 16 ayat cinta dengan nada negatif. 10 ayat cinta akan hal-hal duniawi, ya. Ini suatu hal yang negatif sebenarnya. 2 ayat bermakna hawa nafsu. Ada ayat larangan mencintai orang yang minta belas kasihan dan larangan untuk menaruh belas kasih saat akan menghukum pezina. Ada ayat tentang orang yang tak pantas dikasihi dan tentang kasih antara orang yang menentang Allah dan Muhammad. Nah, ini semuanya berisi tentang cinta dengan nada negatif. Kalau kita membaca ayat-ayat kasih ini, kita akan menemukan ada ayat yang kontradiktif, ya. Misalnya pertama surah ke-60 ayat 7 dan 8, ya. Dalam 2 ayat ini di sana ada ungkapan harapan Allah, harapan untuk mengasihi orang yang pernah dimusuhi, dan Allah tak melarang untuk mengasihi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam. Namun perlu dipahami bahwa 2 ayat ini bukanlah merupakan suatu perintah, tetapi harapan dan hanya sekedar penegasan, ya. Jadi bukan perintah, tapi hanya harapan. Kalau sebatas harapan berarti belum menjadi satu kewajiban. Nah, 2 ayat ini bertentangan dengan surah ke-48 ayat 29 dan surah 60 ayat 1. Di sini ditegaskan agar umat Islam bersikap keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama Islam. Bersikap keras itu ya harus dimaknai sebagai membunuhlah, memerangilah, seperti itu. Kalau ayat 7 dan 8 di atas itu merupakan harapan dan penegasan, 2 ayat ini tidak merupakan pernyataan dan perintah. Jadi artinya sangat tegas, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat cinta dengan nada perintah. Jika ayat perang dengan nada perintah itu ada 22 ayat, ayat cinta dengan nada perintah hanya ada 3 ayat saja, ya. Itu. Bentuknya juga merupakan larangan, ya. Bentuknya larangan. Dilarang berbelas kasihan kepada pezina saat akan dihukum, dilarang berkasih sayang kepada musuh Allah dan musuh Islam. Yang dimaksud dengan musuh Allah dan musuh Islam ini ya orang kafir. Itu. Jadi dilarang. Dilarang pilih kasih terhadap istri-istri. Jadi artinya ini ayat ini hanya ditujukan kepada para suami, ya. Artinya para suami hendaknya berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jadi ini nada perintah tapi dalam bentuk larangan. Nah, dari uraian-uraian di atas kita akan membuat satu kesimpulan logis, ya. Tampak jelas tidak ada ayat cinta yang bisa dijadikan ajaran Islam untuk mengasihi orang lain, terlebih yang non-muslim. Tidak ada. Justru yang non-muslim itu harus dimusuhi, harus diperangi, harus dibenci, harus dibunuh. Itu. Tidak ada perintah kasih. Ayat-ayat cinta dengan nada perintah itu hanya 3 ayat. Ini
berbanding terbalik dengan ayat perang dengan nada perintah. Ya. Itu. Nah, dari sini kita bisa katakan Islam itu bukan agama kasih tetapi agama perang. Ya. Agama penuh dengan kebencian. Bukan agama kasih.